Besok yang mendapatkan mandat hanya Nabi Muhammad. Besok yang akan menghadap kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Di saat kita ketakutan, di saat kita bertemu dengan teman kita lari, di saat bertemu dengan orang tua kita lari, bersama istri kita lari, semuanya ketakutan, semua merasa berdosa, semua pernah bersalah. Siapa yang bisa membantu? Dosaku banyak, maksiatku banyak, kesalahanku banyak, neraka ada di hadapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala habibina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, Bapak Wakil Bupati Sidoarjo dan segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah selalu mengaruniakan kepada kita rahmatnya, mengaruniakan kepada kita hidayahnya, mengaruniakan kepada kita satu amalan jejak yang telah ditempuh oleh mereka orang-orang yang soleh. Berkat didikan dan ajakan guru kita Romo Kiai Ahmad Asrari rahimahullah rahmatal abrar, kita bersama-sama senang untuk berzikir, bermunajat, bersalawat. Bahkan di majlis semacam inilah terbayang akan hari esok di akhirat. Kita menghadapi ujian yang sangat berat di dunia ini. Ujian bukan saja berkaitan dengan dunia, musibah dunia yang selalu kita diingatkan, selalu dipikirkan, ketahuilah itu musibah kecil, bukan musibah yang besar. Toh pada ujung-ujungnya dari musibah itu paling beratnya adalah kematian. Namun di sana ada satu musibah yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan, mengerikan kalau musibah itu terkena dalam agama kita, terkena dalam agama yang ada dalam lubuk hati kita. Kalau musibah itu menjadikan kita putus hubungan dengan Habibuna Muhammad, kalau musibah itu menjadi putus hubungan dengan orang-orang yang soleh, terbawa oleh arus,
maka inilah musibah terbesar, karena efek sampingnya besok di akhirat. Berapa lamanya? Bisa-bisa selama-lamanya. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Sadarilah selalu, tidak lama lagi pasti kita akan tinggalkan. Jangan bilang aku kuat, jangan bilang aku hebat, jangan bilang jangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadari akan hari itu, saat-saat itu yang tidak kenal kompromi, entah itu yang muda atau yang tua, entah itu yang kaya ataupun yang miskin, semuanya akan mengalami. Bukan kematian yang kita takuti. Takut atau tidak takut, pasti kematian akan datang. Namun sadarlah, sebagaimana peringatan Allah yang selalu kita pikirkan, yang selalu harus kita usahakan, dan itulah misi raksasa yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Misi raksasa yang dibawa oleh mereka hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu bekal kita untuk hari esok, persiapan kita untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, selalu meningkatkan takwa kita. Lalu apa kata Allah? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Betul, kita hidup di dunia membutuhkan untuk kehidupan dunia, tapi ingatlah, kita hidup di dunia bukan semata-mata untuk dunia. Kita bukan penduduk bumi, bukan. Di bumi kita sementara. Di bumi kita tidak lama. Insya Allah berkat yang kita amalkan ini, berkat jalannya orang-orang soleh, berkat berada dalam barisan Habibuna Muhammad, kita dijadikan sebagai penduduk surga besok di akhirat. Kesanalah berpikir, kesanalah berjuang, kesanalah berkorban. Duniamu sebentar. 50, 60, 70, 90, 100 pun kau akan tinggalkan. Siapa yang mengingatkan ini? Siapa yang memberikan misi yang sangat menyelamatkan kita ini? Silau dengan dunia, itulah ujian kita, sehingga banyak yang terpeleset, banyak yang lalai, banyak yang tergelincir. Sekalipun dia sudah memilikinya, sekalipun sudah mendapatkan gaji yang besar, masih juga rakus terhadap dunia. Itulah sifat dunia. Selamatkah kita atau tidak? Ingatkan, ini masalah terpenting yang harus kita sadari. Allah sudah takdirkan kita berada di majelis zikir. Majelis zikir adalah majelisnya ahli jannah. Amin ya Allah. Majelis salawat adalah majelisnya ahli jannah. Majelis manaqib adalah majelisnya ahli jannah. Sewaktu senang kepada orang-orang soleh, berarti kau akan senang kepada Rasulullah. Sewaktu kau senang kepada Rasulullah, berarti kau akan mendapatkan ridha Allah. Amin ya Allah. Pikirkan akan hal ini. Jangan bilang aku muda. Ngeri kematian. Sehat, kuat, duduk bersama, atau sebentar lagi sudah keadaan naza. Berpelukan, kangen lama tidak temu, tahu-tahu diam sebentar mau jatuh, datang ajalnya. Inilah kematian yang kita tidak tahu kapan datang. Di sini kenapa kita diperintahkan untuk istiqamah,
selalu jalankan, selalu amal soleh, selalu zikir, selalu berjamaah, selalu. Semoga datang kematian dan kita berada dalam amalan yang diridhai oleh Allah. Semoga datang kematian dan kita berada di majlis zikir. Semoga datang kematian dan lisan kita sedang memuji kepada Allah. Husnul. Itu puncak yang kita harapkan. Jadikan sisa umur ini untuk mencari husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Jangan terbawa rugi, demi Allah rugi. Apapun yang kita dapati, seberapapun yang kita dapati, toh sifatnya temporer, toh sifatnya sementara. Nabi tidak menginginkan semacam itu. Jangan sampai kau di dunia yang sementara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sementara, di dunia yang sementara untuk mendapatkan yang abadal abidin selama-lamanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tanamkan hal semacam ini. Kenapa kita diajak semacam ini? Kenapa diteruskan oleh mereka para wali? Kenapa guru kita sehidupnya, selama hidupnya, terus sampai saat sakitnya? Dan diteruskan oleh murid-muridnya. Insya Allah mereka yang ikut serta dalam meneruskan misi Nabi, misi daripada guru kita, besok akan dibalas oleh guru kita. Bayangkan ini semua. Ini yang sebetulnya harus kita ingatkan, harus kita lakukan. Tidak lain untuk hari esok kita. Hari esok kita, betul kita pengen fid dunya hasanah, tapi bukan hasanah yang melupakan hasanah akhirat. Digandengkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Artinya di dunia kau beramal soleh, artinya kau di dunia mempersiapkan diri untuk hari esok, artinya kau di dunia ibadah. Tujuannya itu hasanah di dunia untuk mendapatkan hasanah besok di akhirat. Tanamkan semacam ini dalam lubuk hati kita. Waktu kita berjalan begitu cepatnya. Tahu-tahu sudah 2 bulan, tahu-tahu sudah setengah tahun, tahu-tahu sudah 1 tahun. Ya Allah, kemana sekarang sedang pergi kita ini? Sedang pergi kemana kita ini? Sedang pergi ke kematian, sedang pergi ke kuburan yang tidak lama lagi kita akan menempatinya. Kemarin kita membawa mayit, kemarin kita memandikan, kemarin mensolati. Ingatlah, akan datang saatnya kita yang disolati, kita yang dimandikan, kita yang dimasukkan ke lubang itu pasti. Ambil waktu kita tengah malam duduk seorang diri. Bisakah nanti kalau aku meninggal itu selamat? Bisakah aku mengucapkan syahadat? Bisakah aku mendapatkan husnul khotimah? Bisakah aku mendapatkan ridha Allah? Bisakah aku besok bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Tanyakan, koreksi. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, kita bisa berbelok, kita bisa manuver, kita bisa berubah untuk mengikuti jalannya mereka orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah misi daripada guru kita, mengikuti jejaknya mereka orang-orang soleh. Dunia mengerikan, tambah kesini tambah mengerikan, tambah menakutkan. Yang terpenting buat kita siapa? Saya, istri saya, dan anak-anak saya. Selamatkah anakku? Selamatkah istriku? Selamatkah aku dari ancaman api neraka? Itu yang diingatkan oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum, kata Allah. Tidak bilang wa ummatukum, tidak bilang wa jama'atukum. Dirimu, istrimu, dan anak-anakmu. Betulkah tadi pagi sholat berjamaah? Betulkah dia baca zikir?
Betulkah dia tidak berbuat ini dan itu? Yang lain kita ajak, kita dakwah, kita omongi. Tapi sebatas hanya dakwah, sebatas hanya mengajak. Mau dijalankan, silahkan. Tidak dijalankan, tugas kita hanya mengajak. Wa ma'ala rasul illal balagh. Tugas para rasul hanya menyampaikan. Tugas para dai hanya menyampaikan. Tapi setiap individu, perorangan di antara kita, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari ancaman api neraka. Sayangi diri kita. Nabi Muhammad SAW sudah berjuang, berkorban. Tidak ada satu kebaikan untuk umatnya agar besok mendapatkan ridha Allah, agar besok mendapatkan surga Allah. Jalan menuju surga, jalan menuju ridha Allah, Nabi sudah menyampaikan kepada kita. Nabi sudah mengajak kepada kita. Dan tidak ada satu bahaya yang akan mencelakakan diri kita, menjadikan azab kubur, menjadikan siksa besok di akhirat, menjadikan diharamkan masuk surga. Ketahuilah, Nabi kita sudah menyampaikannya. Faqad addaital amanah wa ballaghtar risalah wa hadaital ummah. Itu yang kita ucapkan sewaktu kita berdiri di makamnya Rasulullah, sewaktu berziarah kepada Rasulullah. Kau telah menyampaikan ya Rasulullah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sudah disampaikan oleh Habibuna Muhammad. Tinggal kita ngikuti, berusaha. Apa saja sunnah Rasul, ikuti. Apa saja yang diajarkan Rasul, ikuti. Pegangi ini. Dan kita tidak bisa mengikutinya kecuali kalau di hati kita ada rasa cinta kepada Habibuna Muhammad. Sewaktu kau mencintai Nabi Muhammad, disitulah kau akan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Disinilah bagaimana agama kita memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Iman yang ada dalam lubuk hati kita, yang sangat mahal ini, semoga insya Allah hidup di dunia sebagai orang mukmin dan meninggal sebagai orang mukmin, masuk liang kubur sebagai orang muslim, hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jangan sampai lepas dari kita, jangan sampai lepas. Jangan hanya kelihatannya tok, jangan hanya dibilang oleh orang muslim mukmin. Jangan. Orang bisa husnul khotimah dan orang bisa su'ul khotimah. Jaga ini yang paling mahal, lebih dari segala-galanya. Aku hidup kere, enggak masalah. Aku hidup penyakitan, tidak masalah. Aku hidup hina, tidak masalah. Yang penting aku hidup sebagai orang muslim mukmin dan meninggal sebagai orang muslim mukmin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Termahal. Wa kafa biha min ni'mah. Cukuplah, itu adalah suatu nikmat terbesar. Ini bisa lepas di jalan. Bisa. Sampai Nabi berdoa, diajari kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang merubah-rubah hati, tetaplah hati kami pada agamamu ya Allah. Mahal husnul khatimah. Lihat doa-doanya para wali yang soleh-soleh, selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bagaimana bisa menjaga itu? Kuatkan iman kita, perkuat iman kita. Segala godaan, niscaya kita akan selamat waktu iman kita kuat. Bagaimana bisa kuat iman kita? Hubbun Nabi, idolakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, tempatkan Nabi Muhammad di hatimu. Terus
hidup mati bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu semboyan yang sekarang saya sedang sebarkan. Hidup mati bersama Nabi Muhammad. Mau fanatik hanya pada Nabi Muhammad, mau berjuang untuk Nabi Muhammad, tidak ingin pujian kecuali pujian Nabi Muhammad, dan tidak gentar ancaman kecuali ancaman yang datang dari Nabi Muhammad. Besok siapa yang akan membantu kita? Mau kemana kita lari besok? Mau kemana? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Orang lain bisa bilang saya orang baik, kamu orang baik, tapi Allah tidak dapat ditipu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha mengetahui siapakah yang mufsid dan siapakah yang muslih. Silahkan orang lain bilang ini dan itu, Allah tidak dapat ditipu. Maha mengetahui. Ini kemana besok? Di mahsyar mau lari kemana? Sewaktu dibangkitkan mau lari kemana? Sewaktu dipanggil namamu, bukan namamu dinisbatkan kepada ayahmu, tidak. Fulan ibni fulan, tidak. Fulan ibni fulanah dinisbatkan kepada ibumu, karena yang pasti kau adalah anak ibumu. Kau anak ayahmu bila ibumu tidak serong, tapi yang jelas kau anak ibumu. Saat itulah dipanggil. Tangan akan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mulut menjadi saksi. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita biasa, ini firman Allah yang kita alami. Biar majelis ini menjadikan kita suatu perubahan sebelum datang kematian. Biar tambah hari, tambah berbuat amal soleh, tambah mendapatkan ridha Allah, tambah mendapatkan ridha Rasulullah. Berarti kau akan tambah dekat ke surga Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Idolakan Nabi Muhammad. Jadikan prinsipmu di dunia untuk apa? Menyenangkan Nabi Muhammad. Menyenangkan Nabi Muhammad. Agar besok insya Allah disenangkan oleh Nabi Muhammad. Itu harapan guru kita Romo Ki Hasrah. Ingin menyenangkan Nabi Muhammad, sehingga selalu membawa umatnya Nabi Muhammad. Pergi ke sana sini bikin acara dari umatnya Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Misinya Nabi Muhammad. Terus diperjuangkan. Menyenangkan Nabi Muhammad. Agar besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Besok yang dapat membantu hanya Nabi Muhammad. Besok yang mendapatkan mandat hanya Nabi Muhammad. Besok yang akan menghadap kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Di saat kita ketakutan, di saat kita bertemu dengan teman kita lari, di saat bertemu dengan orang tua kita lari, bersama istri kita lari, semuanya ketakutan, semua merasa berdosa, semua pernah bersalah. Siapa yang bisa membantu? Dosaku banyak, maksiatku banyak, kesalahanku banyak, neraka ada di hadapanku. Habibuna Muhammad, Rasulullah yang hanya mendapatkan mandat. Terus puji Nabi Muhammad, terus baca maulidnya Nabi Muhammad, terus ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ada di hati kita. Dan belum tentu kita selamat sekalipun Nabi Muhammad ada di hati kita. Usahalah terus agar kita ada di hatinya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umur hidup hanya sekali. Sekali kau hidup, sekali saya hidup. Jangan ada tujuan, jangan ada misi, jangan ada keinginan kecuali untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Nabi yang mengatakan besok aku yang akan memberikan syafaat. Besok aku yang akan mencari umatku. Besok aku yang akan menunggu fil haud, air telaga, siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi di saat matahari ada di atas kepala kita. Bayangkan saat itu saya ada di situ, ibu ada di situ, bapak ada di situ. Bukan main-main. Di Sirat, jembatan yang akan kita lewati. Hidup seakan di dunia tidak ada
peringatan yang datang dari Allah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Pasti akan melewati satu jembatan. Lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, di bawahnya jahanam. Selamatkah kita atau tidak? Jatuh atau tidak? Cepat atau tidak? Siapa aku akan berpegangan dengan siapa? Lihat kasih sayangnya Nabi Muhammad di saat yang sangat dahsyat itu, tidak melupakan umatnya, tidak ditinggalkan masuk surga. Justru Nabi, aku akan berdiri di depan sirat untuk membawa umatku lewat sirat dalam keadaan selamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Senangkan Nabi Muhammad. Belanjakan duitmu untuk misi Nabi Muhammad. Keluarkan tenagamu untuk perjuangan Nabi Muhammad. Tidak ada keinginan kecuali Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Nabi mengatakan lagi, sewaktu kau di sidang, kalau persidangan dunia saja kita takut. Barangkali divonis salah lalu dipenjara, lalu dihukum. Itu hanya di dunia yang sifatnya sementara. Bagaimana dengan persidangan Allah? Persidangan Allah yang Allah sudah tegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Allah tidak akan berbuat zalim. Kau punya perbuatan sekecil apapun dari amal soleh akan dibalas. Tapi kata Allah, ingat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosamu, sekecil apapun zalimmu, sekecil apapun makan harammu, sekecil apapun maksiatmu, akan nampak dalam persidangan Allah. Siapapun orangnya, tolong masukkan apa yang kita dengarkan dan tuduhkan kepada diri kita masing-masing, agar betul-betul membawakan manfaat dari majelis kita. Jangan hanya zahirnya, nampaknya, batinnya yang penting. Keadaan mengerikan. Dalam keadaan yang sangat menakutkan itu, Nabi berjanji kepada umatnya, aku akan berdiri. Aku kekasih Allah. Aku Habibullah. Aku akan diterima doaku oleh Allah. Aku akan berdiri untuk menunggu kedatangan umatku. Untuk apa? Memberikan syafaat. Ya Allah, ini umatku ya Allah, berlumuran dosa ya Allah. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Nabi katakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Yang punya dosa besar, Nabi akan menghadap kepada Allah agar dihapus dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Nabi Muhammad ridho kepada kami ya Allah. Semoga kami diakui sebagai umatnya ya Allah. Karuniakan kami dapat menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah. Mungkin ajal tidak lama lagi ya Allah, sebelum datang kematian ya Allah. Nabi yang sudah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku besok bersama aku di surga Allah. Tanamkan ini, kita krisis cinta kepada Nabi. Krisis. Sampai na'udzubillah min dzalik, ada seorang dai berbicara di maulid Nabi justru mendiskreditkan Nabi. Dan dia hidup seenaknya di atas bumi. Mana kecintaan kita kepada Nabi? Mendiskreditkan Nabi, ya Allah. Nabi hanya manusia biasa, lahir biasa-biasa saja. Masa kecilnya mungkin juga dia mencuri jambu. Pedih ini hati. Demi Allah, hukumlah aku apa saja. Kalau aku bisa menghukum dia. Na'udzubillah. Bagaimana besok ini akan bertemu dengan Nabi Muhammad? Dengan muka apa dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad? Demi Allah, inilah salah satu penyebab daripada orang mati su'ul khotimah. Lihatlah kematiannya. Jangan bilang sudah minta maaf. Minta maaf ke siapa? Kita akan mewakili Nabi Muhammad? Tidak ada. Baca kitab-kitab ulama. Baca kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari.
Nabi Muhammad. Allah menghormati Nabi Muhammad. Di Quran tidak ada kata-kata ya Muhammad, tidak ada. Kedudukan Nabi yang disebut ya ayuhan Nabi itu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan Rasul. Kalau toh disebutkan namanya, dibarengkan habis itu jabatannya Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Ini lancangnya bicara itu. Dan lebih menjidihkan lagi, ada yang mendukung, ada yang membenarkan. Ya Muhammad, karena faktor satu organisasi, karena faktor satu jum'iyah, karena faktor jangan nomor dua kan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Nabi yang sangat dekat. Suatu perang Badar, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah dan para sahabatnya, kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir Mekah. Dan di situ ada anaknya Sayyidina Abu Bakar karena dia belum masuk Islam sehingga bersama orang-orang kafir Mekah. Setelah beberapa lama masuklah anaknya dalam agama Islam. Dia duduk bersama ayahnya dan mengatakan, wahai ayahku, ingat dulu waktu perang Badar. Ayahnya mengatakan, iya ingat. Aku kan waktu itu masih kafir. Aku bersama orang-orang kafir Mekah. Iya aku tahu. Kenapa nak? Anaknya mengatakan, wahai ayah, banyak sekali kesempatan aku untuk membunuhmu, tapi aku tidak mau membunuhmu karena kau adalah ayahku. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar kepada anaknya? Wahai anakku, kau anakku, kalau aku punya kesempatan untuk membunuhmu pada waktu itu, demi Allah aku akan membunuhmu. Aku tidak mau khianat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tegakkan hukum sekalipun pada diri kita sendiri. Sedih. Kita ingin menjedakkan Nabi Muhammad. Kita berharap dari ulama-ulama kita menyenangkan umat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai putus hubungan Nabi Muhammad mendengarkan hal semacam ini. Yang sangat menyedihkan. Ya Allah, bukankah Nabi sudah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian. Silakan masuk Islam, silakan masuk agama Allah, tapi kalian tidak akan kuat, imanmu tipis, tidak akan tebal, hatta aku nak habba ilaih, sehingga aku kau idolakan, kau cintai lebih daripada hartamu, lebih dari orang tuamu, lebih dari keluargamu, lebih daripada dirimu sendiri, barulah sempurna iman kamu. Sayyidina Umar yang diceritakan di sana, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Begitu kuatnya imannya Sayyidina Umar. Masuk satu kampung, setan lari dari kampung itu. Setan lari dari Sayyidina Umar. Dari kekuatan imannya. Bagaimana dalam prosesnya? Datang ke Rasulullah. Melaporkan kepada guru besarnya. Ya Rasulullah, aku sekarang ini mencintai kau lebih daripada harta yang aku cari. Siapa tidak senang harta? Siapa tidak senang duit? Terjadinya hal-hal yang na'udzubillah itu karena faktor duit. Entah itu orang menjual dirinya, atau korupsinya, atau apa saja karena mabok dengan harta. Sehingga tidak peduli itu halal ataupun haram. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mengidolakan kamu, mencintai kamu lebih daripada harta yang aku miliki ini. Apa jawab Nabi Muhammad?
alangkah baiknya wahai Umar, alangkah bagusnya kau Umar. Tidak, tidak. Justru Nabi mengatakan, belum sempurna iman kamu wahai Umar. Mencintai Rasulullah lebih dari duitnya. Kita mungkin ada majelis maulid dan ada transaksi, bisa-bisa kita nggak hadir. Kenapa? Mau ada transaksi, mau dapat uang. Sayyidina Umar mengatakan semacam itu. Justru Nabi mengatakan belum sempurna iman kamu wahai Umar. Sayyidina Umar berusaha untuk menguatkan keimannya lagi. Maka dia datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kali ini bukan lagi harta yang aku miliki. Aku lebih mencintai kau daripada keluargaku, daripada anakku. Nabi mesti menjawab, belum sempurna iman kamu wahai Umar. Sayyidina Umar berusaha meningkatkan keimanannya. Sehingga datang lagi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, kali ini aku sudah mencintaimu lebih daripada hartaku, lebih daripada keluargaku, bahkan ya Rasulullah lebih daripada diriku sendiri. Baru Nabi menjawab, al-ana ya Umar. Artinya, al-ana kamula imanuka ya Umar. Sekarang ini sempurna iman kamu wahai Umar. Tolong jadikan dunia untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Sayangi diri kita masing-masing. Ambil sejarahnya mereka orang-orang soleh. Apa yang terkenang suatu hadir di majelis ini, demi Allah, terkenang yai. Untung sekali sudah meninggal. Dan saya akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Namun apa yang sudah dipersiapkan? Ini majelis, itu majelis, yang diumumkan itu tadi, semua berkat perjuangannya mengalir terus ke kuburannya. Alangkah bahagianya, hidup sebentar, tidak lama akan meninggal, tapi amalannya tidak meninggal. Yamut walam tamut hasanatu, meninggal manusianya tapi tidak meninggal kebaikannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kami ingin semacam itu ya Allah. Jangan sampai yamut walam tamut sayyi'atu, meninggal dan tidak meninggal kejelekannya. Na'udzubillah, terus mengalir dosanya. Selagi hidup terus ikuti jalannya orang-orang soleh, sehingga kita besok dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Wa alhiqna bisalihin, wa alhiqna bisalihin. Ngeri iman yang ada di dada kita. Perhatikan dunia ini, dari segala penjuru sedang mengobok-obok kita umat Islam. Entah diri kita, ataupun anak-anak kita, ataupun pendidikan agama kita. Ngeri. Dari luar diserang, dari makhluk halus diserang, dari dalam diserang. Ngeri kalau saya mau beberkan, ya Allah, ya Musallim salim, ya Allah, Zat yang memberi penyelamat, selamatkanlah kami ya Allah. Tetapkan kami dalam agamamu ya Allah. Jangan sampai terbawa oleh arus, jangan sampai masuk dalam keadaan na'udzubillah min dzalik, terbawa oleh ulama su, atau dai jahannam, atau aliran sesat, atau perbuatan kemaksiatan. Selamatkan iman Islam kami semua ya Allah. Amin ya Allah. Terus pikirkan semacam ini. Terus ini yang kita harapkan. Kontrol keluarga kita, kontrol anak-anak kita, kontrol siapa yang menjadi tanggung jawab kita, biar selamat. Bawa ke majelis semacam ini, bawa di jalannya orang-orang soleh, bawa kepada misi yang semata-mata mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah, senangkan Nabi Muhammad. Niscaya besok kita akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, semoga Allah melapangkan daripada hati kita sehingga kita bisa berubah. Amin ya Allah. Berubah ya Allah. Tambah umur, tambah dekat kepada Allah. Tambah umur, tambah mengikuti jejak Rasulullah. Tambah umur, tambah mempersiapkan untuk hari esok. Ya Rabb, Kau melihat kami ya Allah. Kau yang menakdirkan kami ya Allah. Kau yang mengilhami kami ya Allah.
maka kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Kami ingin husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kami ingin husnul khatimah ya Allah. Kami ingin besok dikumpulkan dengan hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Kami ingin kuburan kami menjadi taman sorga ya Allah. Kami ingin hidup di kuburan lebih senang daripada hidup di dunia ya Allah. Seperti mereka hamba-hambamu yang soleh ya Allah, yang terus kau berikan rizki di kuburannya ya Allah. Sebagaimana firman-Mu ya Allah. Tulis nama kami ya Allah. Tulis nama hamba ini ya Allah. Masuk dari hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Allahumma ij'alna min ibadika salihin ya Allah. Min ibadika muflihin ya Allah. Min ibadika najin ya Allah. Min ibadika salimin ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah, yang selalu menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah, yang selalu mengidolakan Nabi Muhammad ya Allah, yang selalu berada dalam barisannya Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami mati dan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah, dapat bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah, masuk rombongannya Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai ada dinding pemisah ya Allah. Jangan sampai tidak diakui Nabi Muhammad. Ya Rabb, Ya Rabb, kumpulkan kami besok dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami termasuk yang diakui oleh Nabi Muhammad. Kami takut ya Allah. Nabi Muhammad sudah mengatakan wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Neraka wel buat orang yang tidak aku akui besok di hari kiamat, tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Tulis dari sekarang ya Allah, kami dan keluarga kami tidak meninggal kecuali husnul khatimah ya Allah. Jadikan majlis ini majlis ijabah ya Allah, majlis kabul ya Allah. Tulis nama kami dan kedua orang tua kami ya Allah, dan keluarga kami ya Allah tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan besok dengan hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Itu yang kami cari ya Allah, itu yang kami harapkan ya Allah. Jadikan sisa umur ini untuk menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, Kaulah yang menjadikan mereka hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Kau yang menjadikan mereka para wali-walimu ya Allah. Tolong masukkan kami dan keluarga kami ya Allah. Masukkan kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rabb, kematian pasti datang ya Allah. Sudah dalam berapa minggu ini mengantar jenazah ya Allah. Terbayang pasti kami yang akan dibawa ya Allah, akan yang dimasukkan ke liang kubur ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Di saat ini jadikan ini saat bakti sama orang tua ya Allah. Sebagaimana tadi kita dengarkan doa untuk orang tua, jadikan kami termasuk yang berbakti dengan orang tua ya Allah. Dan selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan dari kenakalan-kenakalan anak muda ya Allah. Berikanlah mereka istri-istri yang solehah ya Allah. Berikanlah mereka suami-suami yang soleh ya Allah. Berikanlah ya Allah keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah kami al-firqatun najiyah di akhir zaman ini ya Allah. Kelompok yang selamat di akhir zaman ini ya Allah. Kelompok yang selamat ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Di majlis yang mulia ini semoga yang punya hajat dimudahkan hajatnya ya Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan ya Allah.
Yang ingin rizki dilapangkan rizkinya ya Allah. Yang ingin pergi ke tanah suci dimudahkan ya Allah. Jadikan babul ijabah ya Allah, babul qabul ya Allah. Dan selamatkan negara kami Indonesia ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Dan selamatkan negara-negara Islam ya Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Wa hadha al-juhdu wa alaika tuklan. Bijahi habibika Muhammad. Bijahi habibika Muhammad. Wa ahli Muhammad. Wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana. Iqbal du'ana. Wa la tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة بالأعمال الصالحة يا الله وفي القبر حسنة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد تحت لواء سيدنا محمد وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم في جنة النعيم مع حبيبك محمد وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.